Dan malam hari ini merupakan lanjutan dari minggu yang lalu ya, hari Kamis kita diskusi tentang pengantar kitab Wahyu, dan karena ada banyak pertanyaan-pertanyaan ya, malam ini kita coba beri waktu sedikit lagi untuk kita bisa diskusi, sekalipun memang sangat sulit untuk kita mendapatkan penjelasan yang sangat clear ya, atau kita dalam sekali pertemuan membahas detail itu sangat mustahil juga sih. Tapi paling tidak mendapatkan yang lebih lah dari yang kita bahas minggu lalu. Jadi kita berbicara tentang kitab Wahyu ini. Bapak Ibu, sekalipun ini lanjutan, tapi saya tetap mengingatkan kita tentang prinsip yang kita tidak boleh lupakan membahas kitab apapun sebetulnya. Jadi ada banyak orang memperlakukan kitab Wahyu ini begitu istimewa, ya, sehingga sepertinya berbeda dari kitab-kitab yang lain. Padahal kitab Wahyu sama juga dengan kitab-kitab yang lain, ya. Pengertiannya adalah tetap kita harus pahami dalam satu bingkai keseluruhan Alkitab itu. Nah, sama seperti kitab yang lain juga, bahwa kita percaya kitab Wahyu adalah firman Tuhan, ya, sehingga kita menerimanya sebagai firman Tuhan, mengimaninya. Ya, kita perlu ya, berdoa untuk kita bisa memahaminya. Kemudian kita juga lihat bahwa kitab Wahyu juga tidak muncul begitu saja, tetapi ada konteks ya yang pada waktu itu menerima kitab ini tentunya, atau kepada siapa kitab ini ditujukan. Memang tidak menyebut khusus ya, tetapi paling tidak konteks yang terjadi pada waktu itu ya pasti ada yang melatar belakangi juga. Itu sebabnya ketika kita membaca kitab Wahyu juga tidak boleh kita lepaskan dari konteks itu, sehingga kita bisa mengerti, kita bisa memahami. Nah, Bapak Ibu, kita belajar kebenaran firman Tuhan ini bukan per parsial tentunya ya. Kita ingin memahami secara keseluruhan. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu yang tekun mengikuti Gemas ini paling tidak sudah bertambah pemahamannya, atau paling tidak sudah mempunyai satu kerangka berpikirnya yang berbeda ya dari kemarin maksud saya, sehingga bisa melihat Alkitab itu secara keseluruhan ya, kemudian melihat penekanan masing-masing kitab, kemudian tidak boleh mempertentangkan dengan lain, sehingga satu nilai itu tetap ada hubungan sebetulnya. Jadi masing-masing kita punya penekanan yang berbeda, yang ketika itu menjadi satu kumpulan dalam satu Alkitab justru saling melengkapi pemahaman kita satu dengan yang lain. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kepada kita tentang apa yang kita sudah pelajari minggu lalu, tentang tujuan dan kekhasan dulu ya. Kalau kita ingat minggu lalu, saya sangat menekankan bagaimana kitab Wahyu ini menyatakan bahwa suatu penyimpangan yang parah dari standar kebenaran Rasul sedang terjadi di antara banyak jemaat pada waktu itu. Ya, tentu ada banyak penyebabnya. Nanti kita akan bahas lebih detail di bawah. Mengingatkan penganiayaan yang diakibatkan oleh karena penguasa pada masa itu, Domitianus ya, pada masa itu. Jadi artinya jemaat atau orang atau ya komunitas atau siapa saja yang menerima kitab ini masa itu dalam konteks dalam situasi dianiaya ya, mengalami penekanan lah ya dari pihak penguasa. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan kitab ini memang ditujukan untuk memperlengkapi orang percaya, bukan hanya pada waktu itu sih sebetulnya, tapi sepanjang zaman, dengan segi pandangan Allah terhadap perang
melawan kekuatan itu? Tentu dengan menyingkapkan ya hasil sejarah yang akan datang. Jadi ada unsur itunya ya di yang futuristik. Ya. Nah, kita bisa melihat kemarin kegagasan yang ada. Ya, ini mengingatkan saja karena kemarin kita ya, bagaimana kita melihat kitab bahwa Wahyu itu digolongkan juga sebagai nubuat di dalam kitab ini. Kemudian sebagai sastra apokaliptik yang beritanya disampaikan dalam bentuk lambang-lambang, ada banyak lambang, ada banyak angka, ya kemarin sudah kita tanyakan, ya, sebagian sudah kita tanyakan. Yang ketiga, banyak menggunakan simbol angka-angka, secara khusus angka 7, ya kan, sangat menonjol. Dan angka yang juga itu angka 6 kemarin bisa disebut, tapi angka 7 lebih menonjol. Kita bisa melihat di sini ada banyak penglihatan-penglihatan, ya. Jadi pemandangan itu seolah-olah ada dari tempat dari bumi kemudian ke surga, bumi, kayaknya itu begitu cepat ya perayaan itu, ya, penglihatan-penglihatan itu. Nanti kita akan lihat ya. Ada di sana dimuat tentang malaikat-malaikat, ya kan? Ya, di sana kita bisa melihat ada juga hal yang bersifat polemik, ya. Ada sifat jahat dari penguasa bumi, kemudian mengungkapkan bagaimana memperhadapkan dengan Kristus yang agung, ya, yang melampaui semua itu sebetulnya. Nah, yang terakhir ya bersifat dramatis, karena memang begitu sebetulnya bukan dramatis ya sifatnya, tapi untuk mempertegas sebetulnya, mempertegas. Jadi cerita itu memang atau kisah-kisah itu real dan mempertegas apa pembedaannya. Nah, ketika kita memperhatikan memang kitab Wahyu ini, ya spiritnya itu seperti spirit nubuat dalam perjanjian lama, sekalipun tanpa menggunakan kutipan formal dari perjanjian lama. Tapi spirit itu ada. Nah, ini kemarin yang kita sudah pelajari, ya, kita sudah lihat bersama-sama. Nah, kita sekarang akan lebih detail lagi memperhatikan apa yang ada di dalam kitab Wahyu. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya ketika kita belajar kitab Wahyu ini ada begitu banyak, ya, ada tafsiran yang berbeda-beda dan memahami kitab Wahyu ini. Jadi paling tidak ada 4 ya tafsiran yang melihat kitab Wahyu. Yang ini sebenarnya menentukan, dan ini biasanya berkembang dan biasanya campur aduk orang memahaminya. Ya. Jadi karena 4 ini ada yang dinamakan preteris, ada yang namanya kan historisis, ya, kemudian ada namakan futuristik dan juga idealis. Jadi biasanya dalam pemahaman orang umumnya itu campur aduk, sehingga kita seolah-olah ini apa gitu ya. Nah, saya coba menjelaskan sedikit tentang metode ini ataupun cara pandang ini atau pola penafsiran ini, karena supaya kita bisa melihat, oh berarti selama ini yang saya baca ini berarti pendekatannya seperti ini, ya kan? Oh kalau yang saya pandang ini, oh ternyata pendekatan seperti ini. Karena satu peristiwa bisa dilihat berbeda dari 4 cara pendekatan ini, ya, untuk mendekati kitab Wahyu. Yang pertama, kalau kita memperhatikan yang namanya pendekatan preteris ini, itu berbicara tentang, sebagai contoh ya, menganggap bahwa nubuatan dalam Wahyu itu telah digenapi semasa kemerosotan atau kejatuhan kerajaan Romawi, ketika gereja berada di bawah tekanan pengendalian kerajaan pada masa itu. Jadi pemahaman yang menggunakan metode ini atau cara tafsir ini adalah bahwa yang dalam Wahyu itu sudah terjadi, ya, sudah terjadi pemahamannya. Nah, kemudian ada lagi aliran penafsiran untuk historis, itu mempercayai bahwa prediksi yang ada
itu meliputi keseluruhan zaman gereja. Jadi kapan itu? Baik dulu, ya kan, dalam kisah itu, gereja-gereja pada masa itu, maupun sekarang. Jadi dia diletakkan antara kedatangan Kristus pertama dan kedua. Jadi pemahaman bahwa apa yang terjadi dalam kitab itu ya untuk gereja sepanjang zaman lah ya. Pengertian seperti itu. Itu aliran penafsiran historis memahami. Yang ketiga itu ada yang aliran pendekatan namanya futuris lah ya. Nah, ketika memahami dari perspektif ini, ya dipercaya bahwa blok atau sentra dari nubuatan kitab Wahyu berlaku ke beberapa tahun yang menuju kepada kedatangan Kristus kedua. Jadi nanti belum terjadi. Ya kan? Jadi sangat beda dengan preteris ya. Preteris sudah terjadi. Ini belum terjadi. Nanti. Ya, nanti dalam waktu itu pengertiannya tentu ya. Jadi kemudian yang terakhir itu yang idealis. Nah, yang idealis ini sebetulnya pendekatan ini menyingkirkan semua rujukan spesifik ke waktu dan melemahkan dorongan serta mengkoreksinya dengan kejadian tertentu. Umpamanya, jadi kita membayangkan Wahyu itu menggambarkan pergumulan kekal. Jadi baik antara yang baik dengan yang jahat, kebenaran-kebenaran ya yang terkandung dalam Wahyu itu dapat diterapkan ya kapan saja. Jadi umum sifatnya. Mau dulu, sekarang bisa, nanti bisa. Ya, jadi ini dinamakan aliran atau pendekatan idealis. Nah, menyangkut hal-hal yang tertentu, nanti kita akan menjumpai bahwa kalau kita kadang dengar ini kok ini kok ini. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa hubungkan dengan pendekatan ini. Oh, berarti ini pendekatannya preteris. Ya kan? Kalau menganggap bahwa itu terjadi pada masa waktu itu saja, itu preteris. Oh, kalau berpendapat bahwa itu berarti meliputi sepanjang zaman ini secara historis, oh ya udah, berarti ini historis, ya kan? Tapi sebaliknya, kalau itu belum terjadi, itu akan baru terjadi, yaitu futuris. Atau yang ya ini bisa terapkan kapan saja, umum sifatnya gitu ya. Itu idealis. Dan memang masing-masing ada istilahnya artinya kesulitannya juga menampilkan ya. Tapi paling tidak saya kemukakan ini supaya kita bisa mengerti, karena kan Bapak Ibu tentu juga membaca dari sumber-sumber yang lain kan. Jadi supaya kita bisa satu arah dari dalam ini. Nah, kita coba melihat sebenarnya kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu, itu Wahyu pasal 1, Wahyu pasal 1, ya, ayat yang ke 19, Wahyu pasal 1 ayat 19, ini menjadi satu seolah-olah itu menjadi pembedanya, istilahnya memperlihatkan apa yang ada di dalam isinya. Jadi apa yang ada di dalam kitab Wahyu itu, ya, berarti berbicara apa itu? Ayat 19 ini dikatakan bahwa karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Berarti telah dilihat, ya kan? Jadi sudah dilihat lah, telah dilihat. Baik yang terjadi sekarang, ya kan? Berarti yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi, ya, maupun yang akan terjadi. Jadi ini menjadi satu bagian di mana kita bisa melihat gambaran keseluruhan isi kitab Wahyu sebetulnya. Jadi apa yang dilihat, yang telah
yang sedang, yang akan. Nah, ada orang membagikannya, saya maaf tadi tidak buat slide-nya ini. Ada orang membagikannya memang sedemikian sederhana. Jadi kalau membagi kitab Wahyu itu ada yang membagikan gini. Apa yang sudah terjadi di masa itu ya, masa kini berarti kan? Berarti itu kita bisa lihat nih, nanti kalau kita cek di dalam Alkitab kita, pasal 1 sampai pasal 5 itu. Ya. Kemudian apa yang akan terjadi di masa depan? Masa depannya waktu itu ya. Berarti bisa terjadi, sudah terjadi kan? Jadi yang kini terjadi sekarang itu. Ya, itu bisa nanti Bapak Ibu bisa ada yang melakukan dari pasal 6 sampai yang ke-19. Baru kemudian yang bagian ketiga, apa yang akan terjadi di masa depan? Di masa depan itu future-nya jauh lebih jauh maksudnya. Itu biasanya bagian pasal 20 sampai 21. Kan di situ bicara tentang akhir ya, di zaman bumi baru, langit baru dan bumi baru. Jadi ada yang mengelompokkan begitu. Nah, ada juga yang mengelompokkannya dari sisi yang seperti yang tadi ya. Kita bisa melihat yang telah dilihat, yang sedang terjadi, sedang dilihat berarti yang akan. Jadi itu bisa menjadi satu rujukan sebetulnya. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita coba melihat pembagian secara umum ya, dan bagian-bagian secara apa kita bisa lihat ya. Jadi kita bisa melihat, kita bisa mengelompokkan di sini kalau kita memperhatikan ada hal-hal yang telah terjadi. Jadi telah kulihat yang bagian tadi ya. Jadi kita bisa melihat di dalam Wahyu pasal 1 sampai 20 yang telah ya. Di sana pasal 1 sampai 8 itu dikemukakan bagaimana Yesus yang telah mati, bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan yang akan datang kembali. Berarti kan sudah terjadi dong peristiwa itu ya. Yesus yang sudah bangkit itu. Kemudian Yesus menjelaskan tentang Yesus yang telah melepaskan kita dari dosa dan membuat kita menjadi imam-imam bagi kerajaan Bapa. Itu dimasukkan dalam bagian yang ini. Kemudian ayat yang 10 sampai 20 juga kita bisa melihat bagaimana Yesus telah menampakkan diri sebagai kepala gerejanya dalam kemuliaannya. Jadi tentu mengacu hal yang sudah terjadi. Keempat, Rasul Yohanes telah dibuang ke Patmos. Berarti sudah terjadi kan? Ya. Yang terakhir, Yohanes telah menulis kitab Wahyu ini. Ini kalau kita lihat di dalam bagian yang pertama kan isinya itu kan. Jadi secara saya mengungkapkan tentang Yesus, ya, kemudian menjelaskan juga tentang apa yang dia telah lakukan, ya, dan kemudian juga menjelaskan tentang bagaimana Yohanes, ya kan? Nah memang kalau kita membaca dari bagian Wahyu 1 ayat 1 itu dikatakan dengan jelas ya, inilah wahyu Yesus Kristus. Kan? Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Nah memang dalam bahasa aslinya ini wahyu Yesus Kristus ini sebenarnya bentuk genetik. Genetik ini bisa menjelaskan sebetulnya dari yang umum dijelaskan dalam dari kan. Tapi genetik juga bisa menjelaskan tentang. Jadi wahyu dari atau wahyu tentang. Dan kalau kita memperhatikan nanti secara keseluruhan tentang wahyu ini memang sangat sentral juga peran Yesus di sana. Jadi bisa wahyu tentang Yesus atau wahyu tadi Yesus, dua-duanya bisa diartikan demikian. Tapi kita kan menuliskan inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi sekali lagi bentuknya genetik itu bisa bicara dari, bisa bicara tentang. Bisa dua-duanya maksudnya. Nah, yang bagian kedua itu hal-hal yang sedang terjadi. Ya, atau peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Itu pasal 2 sampai pasal 3. Nah, Bapak Ibu kalau memperhatikan hal-hal yang sedang terjadi itu menyangkut apa? Menyangkut apa yang dialami 7 gereja. Ya kan?
Gereja Efesus. Apa di sana yang terjadi? Meninggalkan kasihnya yang mula-mula, yang semula. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan di depan tadi yang saya jelaskan tentang latar belakang kekhasan tadi dan tujuan tadi ya. Jadi gereja Efesus meninggalkan kasih yang mula-mula. Berarti Efesus itu dulu begitu giat, tapi kemudian berjalannya waktu atau mungkin juga ada dalam jadi meninggalkan kasih yang mula-mula. Sorry. Yang kedua, gereja Smyrna, dari saya salah ketik ya, Smyrna yang setia. Ada dicontohkan juga. Gereja Pergamus yang sinkretisme. Yang nggak setia kepada Allah. Campur dia menyembah Allah, tapi menyembah yang lain-lain juga. Ada disebutkan sana. Yang keempat, gereja Tiatira yang kompromi dengan berhala. Ya, bersama sih ya. Dan sinkretisme. Tapi Bapak Ibu bisa membaca secara detail di bagian-bagian itu ya. Gereja Sardis yang mati. Nah, 6 ini gereja Philadelphia yang mengasihi Tuhan. Dan yang ketujuh, gereja Laodikia yang paling sering dipakai. Biasanya yang paling sering muncul itu Efesus dan Laodikia. Meninggalkan kasih yang mula-mula, kemudian Laodikia yang suam-suam buku. Yang suam. Jadi ini kondisinya yang terjadi. Ya. Baru kalau kita melihat bagian yang ketiga, berarti yang akan terjadi. Kalau tadi yang telah, berarti yang Yesus sudah kerjakan tadi, di dalam Yohanes, yang sedang itu 7 jemaat, yang tadi yang ditunjukkan tadi, dan sekarang kita bisa melihat yang akan. Kita bisa memperhatikan di sana Wahyu pasal 4 itu tentang pengangkatan gereja-gereja. Tentang suasana kursi pengadilan Kristus. Ya kan, bagian 4 dan 5 itu tentang itu. Kemudian tribulasi atau sengsara yang besar. Pasal 6 sampai pasal 19. Nah, di sini kita bisa melihat munculnya antikris, ya, 21 murka Allah yang ditumpahkan kepada kerajaan antikris, yang 7 matra itu ya, ada di sana. Kemudian yang berikutnya itu ada sengsara lagi, ya. Di situ ada memateraikan 144.000 hamba Tuhan, ya, dan singgung sana ya. Ada kitab terbuka, munculnya 2 saksi Tuhan dan sebagainya. Ada antikris yang menyerang bangsa Israel. Ada ungkapan itu. Ya, bagian yang kelima atau nomor 5 itu tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dengan ribuan orang kudus mendirikan kerajaan 1000 tahun. Ya. Jadi bagian ini kita bisa melihat di dalam Wahyu 19, Wahyu 21, ya. Kemudian nomor 6 itu pasal 20 itu tentang ada tahta putih dan akhir dari dunia ini ya. Pengadilan tahta putih, dan kita bisa melihat yang terakhir itu bagaimana surga dinyatakan. Jadi kalau kita melihat apa yang akan terjadi. Jadi apa yang akan terjadi. Nah, Bapak Ibu, selain itu sebenarnya di dalam kitab Wahyu juga ada dikatakan tentang neraka dan penderitaan yang dinyatakan. Jadi bukan hanya surga, tapi neraka pun dinyatakan. Ya. Jadi ada penjelasan itu yang akan terjadi. Nah, kemudian bagian yang terakhir itu tentang penutup. Dan kitab Wahyu kita bisa melihat ada nasihat-nasihat. Ya, ada nasihat-nasihat. Apa sih nasihatnya? Hiduplah kudus dalam seluruh hidup kita. Itu nasihatnya kan? Buanglah kecemaran dan jangan kerasan hati. Karena ini kan dalam satu kondisi yang
yang panjang, yang ditantang kesetiaannya, dan Wahyu mengingatkan ini, ya kan? Kemudian kalau kita membaca pasal 22 18 sampai 19 itu seolah-olah diingatkan supaya gereja atau komunitas orang percaya harus hati-hati dalam hal pengajaran, karena bisa saja dijerumuskan. Ya kan, makanya ada jaminan kan, siapa yang mengurangi, siapa yang menambahi, gitu ya. Itu sebenarnya satu jaminan bahwa ya itu harus sampaikan apa adanya. Terlepas kita ada banyak kesulitan yang memahami ini. Dan yang terakhir sekali, ya tugas kita nantikan kedatangan Tuhan. Jadi secara keseluruhan kita bisa melihat gambaran kira-kira seperti itulah. Bagaimana keseluruhan kita Wahyu. Nah, saya coba akan singgung sedikit 3 bagian ini supaya kita bisa lebih memahami lagi. Yang pertama itu kalau kita melihat pasal 1 sampai 3 itu kan memberikan kepada kita satu informasi bagaimana gereja. Berarti yang ada waktu itu kan, ya Efesus, ya kan, Smyrna, Philadelphia, gitu-gitu kan, 7 jemaat itu. Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan di sana, itu mempunyai pola yang sama masing-masing gereja. Maksudnya surat kepada Efesus, kepada Smyrna, kepada Philadelphia, kepada Laodikia, mempunyai pola yang sama. Ya. Yang pertama biasanya ada alamat gerejanya. Kepada siapa? Kepada jemaat mana ditujukan. Kemudian ada apa istilahnya, seperti inilah firman dari siapa, gitu ya. Biasanya menjelaskan tentang Allah, ya, tentang Tuhan, ya. Kemudian apa yang bagus dalam gereja itu ditunjukkan, ya kan? Termasuk Efesus ditunjukkan apa yang bagus. Termasuk gereja Laodikia juga ditunjukkan apa yang bagus. Jadi diperlihatkan, aku mengetahui perbuatanmu. Nah, tapi setelah itu ada itu tuduhan. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan. Ini pola ini ada dalam ke-7 jemaat itu. Kalau Bapak Ibu membaca dengan teliti. Ya. Kemudian ada nasihat. Jadi ditunjukkan yang bagus, ditunjukkan yang kurang, kemudian bagaimana memperbaikinya. Baru kita bisa melihat kepada apa ada jaminan. Polanya hampir sama itu. Setiap ayat dalam surat itu selalu ada kata ini. Kepada ia yang menang, aku akan, seperti itu ya. Dan yang ke-7, terakhir biasanya, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Ya, apa yang Roh katakan gitu. Jadi kepada ke-7 jemaat itu polanya seperti ini. Ya, yang dikemukakan. Jadi baik kepada, sekali lagi, kepada jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, ya, maupun di Sardis dan di Philadelphia, demikian juga di Laodikia. Jadi polanya sama kepada 7 jemaat itu. Jadi ada kelebihan diingatkan, kekurangan diingatkan, bagaimana seharusnya diingatkan, dan diberikan satu jaminan dan imbauan juga. Ini satu hal yang menarik, ya. Kalau kita memperhatikan apa-apa yang sedang dialami oleh masing-masing gereja itu pada konteksnya tentu ya, pada masanya, ya. Nah, yang kedua itu pasal 4 sampai 5 kita bisa melihat ditampilkan. Kalau tadi kan gereja di bumi nih. Nah, di depan kan saya katakan salah satu ciri khas Wahyu itu kan karena bumi langsung ke atas, ya kan, turun lagi gitu ya. Nah, kalau kita memperhatikan pasal 4 sampai 5 itu kita bisa melihat bagaimana Tuhan di surga. Nah, kita melihat di sini
dalam bagian ini sebenarnya digambarkan tentang tempat di mana Tuhan memerintah. Tata tempat Tuhan duduk, sebenarnya ini menjelaskan bagaimana pusat kendali di alam semesta ini ada di kerajaan surga. Jadi pusat kendali ya di dunia alam semesta ini ya ada di surga. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ini menjadi satu, kalau kita kembali kepada konteks jemaat yang mengalami penderitaan itu oleh penguasa dunia itu, ini sebetulnya penghiburan sekaligus pengharapan, bukan? Jadi ini bisa menjadi penghiburan sekali pengharapan bagi pendengar yang sedang dalam penindasan oleh penguasa dunia. Ya kan? Kenapa? Karena sebenarnya ya, yang memerintah itu Tuhan, bukan pemerintah-pemerintah yang nindas itu. Jadi pemerintah-pemerintah yang nindas itu pun ada dalam kendali Tuhan. Pemainnya seperti itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana ketika kita melihat pasal 4, pasal 5, kita bisa melihat suasana itu. Ya, pasal 4 itu sangat jelas, dan pasal 5 nanti sudah mulai ya disebut tentang materai dan anak domba. Nah, pasal 6 sampai dengan 16 itu tentang iblis di bumi. Ya. Jadi perhatikan ya, tadi gereja di bumi, Tuhan di atas. Kemudian sekarang iblis di bumi. Nah, kalau kita memperhatikan sebenarnya bagian ini inti dan merupakan paling sukar untuk dimengerti dan diterapkan. Iya kan? Jadi karena disinilah ada macam-macam itu yang sering menimbulkan banyak perdebatan dalam tafsir. Nah, tetapi kalau kita memperhatikan sebetulnya, terutama menyangkut pasal-pasal ini kan ada beberapa yang disinggung ya. Paling tidak ada 3 hal itu, yaitu kita melihat ada sangkakala, ada materai, ada cawan, ya kan? Kita bisa melihat di sana. Nah, ketika kita memperhatikan sebenarnya membaca ayat pasal 6 sampai 16 ini, seringkali tadi saya katakan ada perdebatan-perdebatan. Apa saja itu perdebatan? Salah tiga diantaranya adalah biasanya kita bingung juga mengurutkannya. Itu seringkali perdebatan mana duluan, urutan dari peristiwa itu, ya kan? Karena seringkali dipakai urutan itu, berarti kita kemarin di media katanya, berarti kita sekarang di mana ya? Nah, gitu Pak contohnya. Karena kita menyangkut apa? Urutan, ya kan? Yang kedua, apa arti dari semua simbol itu? Nah, makanya selalu menjadi pertanyaan. Simbol ini apa artinya? Simbol ini apa artinya? Simbol ini apa artinya? Ya kan? Kita selalu biasanya banyak pengertian. Itu tergantung tadi yang 4 metode tadi. Ya kan, kalau membahas itu. Nah, yang ketiga biasanya kapan penggenapan dari nubuat ini? Nah, sekali lagi ini juga tergantung dari metode yang tadi kan. Ini seringkali menjadi pertanyaan kita. Ini sudah terjadi atau belum ya? Atau sedang terjadi sekarang? Atau masih nanti? Jadi paling tidak perdebatan-perdebatan itu ya bisa kita ngomong ketiga hal ini. Urutannya, simbolnya apa artinya, pengenapannya kapan. Ini yang melahirkan ada banyak pertanyaan-pertanyaan terhadap satu peristiwa itu ya. Jadi kita bisa melihat di situ. Nah, kalau kita memperhatikan kemudian ya kan tentang bagian yang ini, iblis di bumi ini, sebetulnya ada, kan tadi saya sebut ada 3 ya, materai, sangkakala, cawan. Kalau
kita memperhatikan sebenarnya ada ciri yang mencolok. 3 rangkaian materai, sangkakala, dan cawan ini. Ya, sama-sama kalau kita melihat ya, bahwa tentang materai. Kan di situ yang pertama disebut kuda putih. Ya kan? Itu berarti agresi militer kan? Ada kuda merah. Ada nanti artinya penumpang darah, ada kuda hitam, nyangkut kelaparan, ada kuda hijau, penyakit, epidemi, ya. Orang saya tanya, kita di mana sekarang? Kuda merah, putih, hijau. Itu tadi masalah yang tadi, yang depan saya kemukakan. Nah, kemudian ketika kita lihat di situ, apa yang harus dilakukan? Apa yang terjadi dan harus dilakukan? Penganiayaan. Dan harus berdoa. Biasanya reaksinya bagaimana? Gemetar, takut. Nah, ditunjukkan juga bagaimana suasana di atas, ya, ning, ya. Kemudian kalau kita melihat bagaimana apa istilahnya, ada juga ada malapetaka terakhir itu kan, gempa bumi. Kita lihat di sana. Nah, menyangkut sangkakala juga sama. Kalau Bapak perhatikan. Ada bumi-bumi dihanguskan, lautan terpolusi, air tercemar, ya kan? Cahaya matahari meredup, serangan dan tulang, serbuan dari timur, ya kan? Jadi di situ juga ada kerajaan nyata, dunia diambil alih oleh Tuhan, dan Kristus sudah ada gempa bumi. Polanya perhatikan sama. Nah, tentang cawan, ya, ada bisul-bisul yang di kulit, darah dalam air laut, darah dari sumber-sumber air, dibakar oleh matahari, ada kegelapan, ada Armageddon diceritakan, ini ada badai es dan gempa bumi, menyebabkan keruntuhan yang menyeluruh. Gempa bumi. Jadi, ketika kita memperhatikan pasal 6 sampai 16, ya, yang tentang 3 hal ini yang sering disebut-sebut, materai, sangkakala, cawan, ya ada satu pola yang sama. Jadi berarti ini 777. 777. Tapi saya sedang tidak mau bermain angka ya. Tapi saya memperlihatkan memang seperti itu kan. Oke. Yang keempat ya, ketiga ya. Yang ketiga itu bagian tentang yang keempat ya. Pasal 17 sampai dengan 18 itu manusia di bumi. Tadi iblis ya, ini manusia. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sana ada 2 tokoh perempuan. Yang satu pelacur najis, yang lainnya mempelai perempuan yang murni. Nah, ini sebenarnya keduanya kan bukan menunjukkan orang, tapi personifikasi kota. Ya. Yang salah satu yang disebut itu Babylon kan. Babylon itu berarti tentu yang tidak berkenan kan. Kemudian yang perempuan yang mempelai yang murni ya, siapa orang percaya ada kemungkinan tadi. Maka di sana kenapa gambaran Babylon begitu penting? Karena bagi pendengar pada waktu Babylon itu khas juga. Gambaran kota Babylon ini akan ada banyak martir di sana. Artinya akan ada banyak kesulitan orang percaya di sana. Seolah-olah Babel tidak terbuka untuk orang-orang percaya, orang-orang benar. Nah, yang kedua, orang Kristen harus meninggalkan Babylon. Supaya apa? Supaya dia jangan tercemar. Supaya apa? Supaya juga jangan ikut mengalami malapetaka. Jadi makanya kalau kita memperhatikan di sini, orang-orang percaya harus meninggalkan Babel. Supaya tidak tercemar, tidak ikut melakukan dosa maksudnya, dan ikut juga dihukum. Jangan sampai ke sana. Dan yang ketiga, ketika Babylon jatuh, ada seruan tuh untuk merayakannya. Sebagai satu kemenangan. Sebagai satu sukacita lah. Jadi kita bisa melihat gambaran itu. Manusia di bumi.
Nah, baru yang 19 sampai dengan 20 Kristus di bumi. Dari sini kalau kita memperhatikan satu rangkaian kejadian ya membahas satu sejarah penyelesaian. Ya kan? Ada beberapa itulah di sana kan. Ada parousia, kalau sudah nanti baca pasal 19 ayat 11 sampai 16 ditekan tentang raja-raja atas segala raja, Tuhan atas kelatuan, yaitu ada lagi singgung ada kuda putih, ada jubah bernoda darah, dan ungkapan dia. Kemudian pasal yang ke-19, 17 sampai 18 ada perjamuan, undangan malaikat kepada burung-burung untuk memakan, maka ungkapannya sadis gitu ya, makan mayat kan di situ. Nah, bagian ketiga itu pasal 19, 21, Armageddon itu para raja dan tentara dihancurkan. 2 binatang buah dilempar ke dalam lautan api. Nanti pasal 20 ayat 1 sampai 3, bagaimana iblis sana diikat dan dilenyapkan ke jurang maut, tetapi hanya untuk waktu yang terbatas. Jadi dilemparkan tapi terbatas. Tidak selamanya. Nah, pasal 20, 4 sampai 10, itu bagaimana muat tentang para orang kudus dan Martin memerintah. Ini menyangkut kebangkitan pertama. Karena kalau kita lihat cerita dalam Wahyu, seolah ada 2 kebangkitan kan. Maksudnya 2 kali. Jadi yang pertama belum bangkit, nanti ada kedua kebangkitan kan. Nah, iblis dilepas dan dilemparkan ke dalam lautan api. Yang ke-6, penghakiman, kebangkitan umum dari sisa. Nah, kitab-kitab dan kitab kehidupan dibukakan. Baru yang terakhir, penciptaan kembali. Ada langit baru, Yerusalem baru. Ini sebenarnya bagian terakhir. Ya, tapi karena rangkaiannya ya dari 7 itu. Nah, sebetulnya hal-hal ini ada banyak menimbulkan perbedaan pandangan, termasuk ada banyak tafsiran menyangkut tentang kedatangan Tuhan, menyangkut tentang milenium dan sebagainya. Ya, itu debatan yang apapun nggak pernah selesai, karena masing-masing memegang mamanya masing-masing. Nah, yang terakhir itu pasal 21 sampai 22. Ya, sekalipun sebagian tadi saya sudah singgung ya di terakhir ya. Bagian 7. Bagian ini merupakan tindakan penyelamatan yang terakhir, membawa keselamatan ke seluruh alam semesta. Nah, langit baru dan bumi yang baru. Dan di sana diagungkan tentang penciptanya. Di alat semesta alam itu ya yang menciptakan langit baru dan bumi baru. Dan sebagai penutup, perhatikan dengan baik di sini. Ada penekanan yang kuat pada fakta bahwa waktunya singkat. Yesus segera datang kembali. Itu poinnya. Jadi bagaimana jemaat atau siapa saja yang menerima wahyu ini, poinnya adalah siap-siaplah, bersiap-siaplah, waktunya singkat. Yesus akan datang kembali. Dan kalau kita memperhatikan pasal 22 itu, muatan Allah Tritunggal juga sangat kental ya. Dijelaskan di apa istilah diangkat di sana. Jadi artinya kita melihat bagaimana kepelikan dalam kitab Wahyu itu sebenarnya justru poinnya mengarah kepada bagaimana kita siap sedianya menyambut kedatangan Tuhan. Itu yang jauh lebih penting. Ya. Nah, memang sebenarnya kalau kita memperhatikan, ketika kita tidak lepaskan dari konteks kitab itu, sebenarnya lebih gampang memahami. Ya, jadi umpamanya kita kemarin yang muncul pertanyaan kan tentang 144.000 ya, yang pasal 14 itu juga dimuat ya, 14 ayat 1 kalau misalnya ya, tentang 144.000. Jadi kan dalam sejarah dunia pun sudah orang yang menafsirkan secara letterless
jadi salah kan? Contohnya saksi Yehova. Karena ditafsirkan itu 144 yang masuk surga, ya jadi salah karena pengikutnya pun banyak sekarang. Setelah pengikutnya banyak, bingung juga. Atau ada orang yang mendekati, oh itu 144.000 itu orang-orang yang kudus. Ya, yang lainnya berarti nggak kudus. Atau ada yang menafsirkan bahwa 144.000 ini orang Yahudi dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau memperhatikan benar, bahwa kita bisa melihat bilangan 144.000 itu dari mana. Ini kan sebenarnya yang diangkatkan dari suku-suku itu kan. Suku ada 12. Masing-masing suku ya 12.000 kan. Jadi kalau kita memperhatikan berarti ada beberapa pesan sebenarnya. Bahwa ini menyangkut yang pertama totalitas. Jadi menjangkau semua. Ya. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang Israel juga ini berbicara lapisan-lapisan. Jadi bukan hanya Israel dalam pengertian genealogi seperti yang saya kemarin katakan, tetapi juga seperti yang dalam Galatia itu, bahwa kita keturunan Abraham, itu juga bisa termasuk. Nah, yang berikutnya memperlihatkan bahwa apa yang terjadi di Wahyu ini tidak terputus dari sejarah bangsa Israel itu juga. Ada koneksinya, ada hubungannya. Jadi berarti terangkai itu apa yang ada dalam perjanjian lama itu. Nah, kemudian tentang 666. Ya karena kemarin kan ada dua pertanyaan ini ya. Jadi tentang 666 itu pasal 13 kalau nggak salah ya. 13 juga ada itu. Pasal 13 ayat yang ke 18 ya. Tentang bilangan 666. Ya, ini kan kalau kita berbicara ada banyak tafsiran. Ya kan? Nah, yang pertama di dalam Wahyu ini ada banyak yang menafsirkan tentang yang memuat tentang 7. 7 itu dianggap atau dalam konteks itu adalah sempurna, punya Allah. Ada yang memahami itu ya. Berarti kalau 6 ya, ada yang menyangka gini, oh berarti 6 itu angka manusia nih. 6 angka manusia. Berarti 6. Berarti bagaimana ada pribadi atau orang yang berusaha sekeras-kerasnya untuk menyamai Allah. Benarnya gitu. Nah, makanya angka-angka ini dari sejarah dari waktu ke waktu coba ditafsirkan untuk orang-orang yang memang seperti apakah otoriter dan sebagainya. Nah, ada yang menafsirkan pada permulaannya itu ditafsirkan sebagai Kaisar Nero pada masa itu, ya kan? Yang memang menindas, yang memang menganiaya orang percaya. Kemudian ada yang menafsirkan merujuk, oh ini kayaknya tentu tentang Raja Nero ada hitung-hitungannya itu, ya saya nggak perlu jelaskan detail lah. Kemudian ada Dominianus, ya, karena juga Dominianus ini juga melakukan penganiayaan. Bahkan ada yang menyamakan ini kepada Napoleon, pernah. Ada yang pada Hitler. Jadi ketika coba dihubungkan dengan orang-orang yang memang dianggap menyatukan ini dan ingin menyamai Allah. Ada banyak tafsiran. Nah, tetapi yang jelas sebenarnya kalau kita melihat bagaimana ya ada kalau dalam yang awal itu memang pada masa itu orang-orang Kristen itu kan mengalami penganiayaan berat oleh pemimpinnya. Dan tentu pada masa itu nggak bisa ngomong terus terang kan tentang pemimpinnya. Jadi biasanya disampaikanlah dalam bentuk simbol-simbol ya, yang tentunya bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang
bukan hanya waktu itu kan, di mana saja. Jadi maka orang yang berupaya untuk menafsirkan ya, dengan letterlek selalu menemukan apa istilahnya kendala. Dulu sempat muncul juga ada Bible quote ya. Jadi sandi-sandi Alkitab itu dia sempat menghebohkan juga. Ya memang menggunakan ilmu cocokologi ya, cocokan dari berbagai arah itu. Nah, itu ada banyak lagi sih. Ya, ini saya angkat dua ini karena kemarin ditanyakan ya. Jadi saya mencoba melengkapi dari kata kemarin. Jadi kira-kira itu dulu Bapak Ibu. Sekali lagi saya tidak mungkin menjelaskan juga secara detail banget ya. Dan karena faktanya kitab ini tentu tentang apa ini sering juga menjadi satu pertanyaan-pertanyaan yang dari waktu ke waktu nggak pernah puas juga orang menanyakannya dan terus menjadi satu apa istilahnya pergumulan ya. Dan ada banyak tadi saya sebutkan kan ada paling tidak ada 4 ya cara penafsiran itu biasanya bisa saling apa namanya juga punya konsep yang berbeda.